tidak bisa melihat stimulus itu secara parsial. Pastinya kita juga harus melihat paket yang ditawarkan pemerintah berupa stimulus, baik itu yang berupa potongan PPh, PP 21, PPh 22, kemudian sampai restrukturisasi untuk finansialnya. Nah, khusus untuk yang mengenai kemudahan impor, memang permasalahannya adalah karena saat ini mau nggak mau kita harus akui bahwa kita juga sangat ketergantungan bahan baku dengan China, yang kebetulan China juga kemarin menjadi epicentrum dari wabah virus corona. Nah, sejak bulan Februari yang seharusnya ekspor itu sudah bisa masuk, seharusnya tanggal 3 ya, tanggal 3 mereka kan libur Imlek sampai tanggal 3 Februari, tetapi kemudian diundur sampai tanggal 10 dan pada akhirnya baru dibuka tanggal 17. Nah, pada rentang waktu itu sebenarnya kita sudah short bahan baku. Sementara industri kita tetap harus bekerja. Nah, karena kita short bahan baku mau nggak mau produksi harus kita kurangi. Produksi kita menurun. Nah, kemudian baru setelah tanggal 17, untuk bahan baku yang kemarin di China sudah diproduksi sebelum libur Imlek, itu sudah bisa dikapalkan dan sudah bisa masuk ke pabrik-pabrik. Dan kemarin cukup bisa menolong industri kita untuk bisa berproduksi lagi. Tetapi kan permasalahannya masih banyak bahan-bahan baku yang juga baru diproduksi setelah tanggal 17 Februari kemarin. Nah, ini yang ada potensi bahan baku ini akan mengalami keterlambatan masuk ke pabrik-pabrik, sehingga pabrik-pabrik kita juga akan berpotensi mengalami penurunan produksi lagi. Produktivitas kita akan turun, output kita juga akan turun. Nah, khusus untuk yang market domestik, itu kita ada deadline yang tidak bisa kita undur, itu namanya Lebaran. Lebaran sudah tinggal di depan mata. Nah, bahan-bahan baku sementara belum bisa sepenuhnya masuk ke pabrik. Nah, ini pasti akan jadi kendala. Nah, Baik. kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah kan diantaranya adalah kemudahan mengenai lartasnya. Nah, lartas itu termasuk diantaranya mengenai prosedur-prosedur perizinan masuk dan sebagainya. Nah, ini saya rasa cukup membantu dalam artian pertama, bahan baku itu kan harus datang secepatnya ke pabrik. Baik. Pak Firman, dari kalkulasi yang sudah ada, kira-kira defisit bahan bakunya ini berapa persen sih Pak dari kondisi normal kalau mereka bisa dipenuhi secara normal? Ini kalau kita kalkulasi permasalahan dari bulan Januari sampai Februari, sebenarnya di rentang waktu itu defisit kita sudah mencapai 20% sampai 30%. Nah, setelah kemudian tanggal 17 Februari itu dibuka, kemudian bahan baku kemudian bisa masuk, kita sudah mengalami peningkatan, walaupun sebenarnya masih defisit. Nah, setelah kemarin dibuka itu defisit kita bisa mencapai antara 10 sampai 15%. Ya, itu sudah lebih bagus lah ya, daripada kita akan turun terus. Berarti sudah ada perbaikan dari sisi defisit bahan baku nih Pak ya. Pertanyaan kita tadi Pak, per hari sampai hari ini Pak, ya operasinya seperti apa sih Pak dari perusahaan-perusahaan pemasok bahan baku di China? Berapa persen mereka sudah katakanlah kembali aktif normal lagi ketika outbreak-nya sedang parah-parahnya waktu itu sehingga terdisrupsi? Sebenarnya pada waktu mereka lockdown itu kan sebenarnya mereka sudah beroperasi bekerja di rumah. Kita sudah bangun komunikasi dari bulan Januari sampai Februari, kita sudah bangun komunikasi. Cuman ketika bulan Februari sampai sebelum tanggal 17 itu kan memang fasilitas publik, ekonomi semuanya tertutup, sehingga kemudian tidak bisa ada aktivitas pengiriman bahan baku. Kemudian setelah tanggal 17 itu mereka juga sudah mulai operasional, walaupun tentu juga masih belum bisa full, karena kan juga ordernya kan banyak yang mereka harus selesaikan. Nah, ini juga jadi masalah juga. Bahkan ketika kita minta untuk kejar waktu, pastikan mereka ini karena force major, mereka minta pengunduran waktu. Nah, ketika kita minta kejar waktu kita, karena kita juga punya deadline,
itu mereka minta ekstra payment untuk mereka upah lembur ke karyawannya. Nah ini juga menjadi beban kita juga. Baik. Anda katakan tadi Lebaran sudah di depan mata, demand Ya. side kemungkinan besar akan bertambah. Untuk menutupi operasional dan juga bisnis cost, apakah akan ada kenaikan harga produk di pasaran? Dan kalau sudah dipastikan ada, berapa persentase kenaikan dari end product yang bisa kita ekspektasikan, Pak Firman? Kenaikan itu kemungkinan ada ya, kemungkinan ada. Karena bahan baku kita sudah naik, kemudian biaya produksi kita naik. Cuman kita belum bisa mengkalkulasi akan seberapa besar kenaikannya. Cuman ini Rentang hanya kenaikannya Pak, mungkin secara persentase ada di berapa rentangnya? Gambaran saja Pak. kalau bahan baku itu kalau hanya bahan baku itu kemungkinan pengaruhnya sekitar 3-5%. Baik. Kalau kemudian ditambah dengan operasional karyawan karena harus lembur dan sebagainya, ya mungkin bisa lebih dari itu ya.